Buku Keadilan Sosial dalam Islam, karangan Hamka, halaman 101 sampai dengan halaman 105. Dilarang keras minum yang memabukkan, demikian juga berjudi apatah lagi berzina. Karena semua ini meminta perbelanjaan di atas dari kekuatan diri. Ini yang menyebabkan bahil terhadap pembangunan masyarakat dan ini pula yang menyebabkan tamak satu oba akan keuntungan bagi kesenangan diri sendiri. Sesudah datang larangan-larangan yang bersifat negatif itu, maka diadakanlah suruhan positif. Di antaranya dan yang paling utama ialah perintah zakat. Nama yang amat bagus. Zakat artinya penyucian, seakan-akan harta benda yang disimpan itu masih bernajis, sebelum dikeluarkan zakatnya. Zakat mendidik pensucian batin dan kesukaan menolong. Zakat menumpuk rasa ihsan, yaitu senantiasa berusaha berbuat baik. Ihsan itu tidak ada batasnya. Naiknya ialah, menurut kenaikan budi, dan kenaikan iman, dan kenaikan rasa bermasyarakat, peraturan pusaka, adalah salah satu alat pembunuh tumbuhnya terkumpul harta dalam satu tangan. Bila mati seorang, pecahlah harta yang terkumpul itu kepada beberapa tangan, kepada anak atau ayah, istri atau suami, ibu dan bapak dan saudara. Dan kalau waris tidak ada, harta itu jatuh ke dalam baitul ma'al. Cobalah gambarkan bagaimana rupanya masyarakat, kalau ajaran seperti ini berlaku di dalamnya. Ekonomi berpadu dengan budi. Dilarang yang kaya berbuat suka hati dengan hartanya, untuk pelesir dan minum, dan bertaruh lumba kuda dan lain-lain. Diperintahkan yang mampu mengeluarkan bahagian hartanya untuk membantu yang miskin dan papa, yang dibantingkan oleh ombak masyarakat. Kalau ini terjadi, pastilah hilang pertentangan kelas seperti yang ada sekarang, pelepasan dendam yang tidak berkeputusan. Tidak ada lagi kaya terlalu kaya, dan miskin terlalu miskin, tetapi di antara yang kaya dan yang miskin ada tali halus yang menghubungkan, tali bakti kepada Tuhan dalam masyarakat, kaum muslimin sendiri pada umumnya. Telah lama melalaikan ajaran ini, sehingga hanya tertulis tetapi tak ada yang mengamalkan. Kebahagiaan hidupnya hanya akan tercapai bila dia kembali kepada ajaran ini, bukan tidak boleh jadi, setelah payah berusaha, dunia kembali kemari. Dan bukan tidak boleh jadi, kaum muslimin meninggalkan ajaran itu, dan orang lain mengambilnya. Tetapi kepercayaan saja lebih tinggi dari itu. Kaum muslimin akan kembali kepada ajaran itu. Dan mengambil tempatnya yang asli, menjadi pandu perubahan untuk dunia. Menurut dasar sabda Tuhan, tidaklah aku utus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sikap Islam terhadap minoritas, di zaman-zaman yang lampau, mudah saja orang-orang Eropa yang disebut ahli-ahli pengetahuan, atau orientalisten, menuduh bahwasanya agama Islam itu disiarkan dengan kekerasan dan paksaan, dengan pedang. Dan Pemah juga dituduh bahwasanya angkatan-angkatan perang Nabi yang diutus patroli ke daerah-daerah dan kampung-kampung yang di bawah kekuasaannya, lalu bertemu dengan kaum Quraisy, maka dirampaslah dagangan kaum Quraisy itu. Hal yang demikian dituduh menyamun, tetapi akhirnya ilmu pengetahuan sejarah dan pengetahuan yang lain, dengan sendirinya meminta sikap hati-hati daripada golongan penyelidik itu, karena kekuasaan pengetahuan tidak mau lagi dimasuki oleh anasir kebencian dan sentimen. Pendirian, Stelling, yang dikemukakan meminta alasan yang cukup. Kalau tidak demikian, dituduhlah orang yang disebut ahli itu berkhianat kepada ilmu pengetahuan, dan akan datang ahli pengetahuan yang lain, akan membatalkan pendiriannya. Oleh sebab itu maka tuduhan-tuduhan yang serampangan terhadap kepada pendirian dan penyiaran Islam dari ahli-ahli Barat itu, kerap kali dibantah oleh sesamanya orang Barat sendiri. Kemudian itu terbuka pulalah mata negara-negara Islam dan pemuda-pemudanya datang, pulalah belajar ke sekolah-sekolah tinggi di Barat itu, menjauh dari telaga ilmunya dan belajar berfikir secara mereka berfikir. Maka dapatlah akhirnya mereka sama-sama mencari kebenaran dan dapat pula mempertahankan kebenaran. Dengan sendirinya hilanglah tuduhan yang tidak berdasar itu, terbuktilah bahwa di belakang tuduhan ada pertentangan agama, yang timbul dari fanatik dan kebencian, membuat-buat propaganda yang bukan-bukan, yang mesti sirna dihembus angin. Dikatakan dahulu bahwa Sirijah, patroli, yang dikirim Nabi dari Madinah, pergi menyamun kafilah-kafilah perniagaan Quraisy sebagai perampokan dan perampasan. Sekarang ternyatalah apa yang disebut garis status quo, batas kekuasaan, sebelum diteken perdamaian. Perbuatan itu dilakukan ialah semasa Mekah belum takluk dan kaum musyrik belum mengakui kekuasaan Rasul di Madinah. Melalui daerah kekuasaan itu, artinya adalah melanggar kedaulatan.
Pihak lawan yang melalui itu boleh ditawan dan hartanya boleh dirampas, menyiarkan agama dengan kekerasan tidaklah pernah terjadi. Orang sekarang sudah tahu apa artinya dakwah, yaitu satu seruan keyakinan. Nabi membawa suatu faham baru kepada kaumnya. Kaum Quraisy dan seluruh bangsa Arab. Seruan itu tidak dibiarkan tumbuh, beliau dihalangi dan disakiti, sehingga 2 kali beliau menyuruh pengikutnya pindah ke Habsyi. Sedang Raja, Negus, Habsyi ketika itu adalah memeluk agama Kristen. Beliau mendapat halangan dari kaumnya sendiri, setelah terbuka jalan ke Madinah, beliau pun pindahlah ke sana. Di sana beliau mendapat sambutan yang baik dan dapat membentuk masyarakat sendiri, masyarakat Islam. Dan negara sendiri, negara Islam, ditentukanlah garis-garis kekuasaannya dan daerah. Dengan orang Yahudi yang diam di Madinah, terdiri dari persukuan Bani Nudlair, Cunaika dan Bani Quraizah diperbuat perjanjian bahwa agama mereka tidak akan diganggu. Asal saja mereka mengakui kekuasaan yang telah nyata itu. Sesampai di Madinah itu pula keluarlah beberapa undang-undang mengenai susunan masyarakat baru itu. Satu di antaranya tersebut di dalam surat Baqarah, yaitu surat yang turun di permulaan Nabi membentuk kekuasaan di Madinah itu. Tidak ada paksaan dalam perkara agama. Sudah jelas mana yang benar dan sudah terang mana yang sesat. Maka barang siapa yang tidak memperjajai tagut, syaitan, dan beriman dengan Allah, maka sudahlah mereka berpegang dengan tali yang teguh, tidak akan orak lagi. Dan Allah Maha mendengar dan mengetahui. Surat Baqarah ayat 256, artinya, walaupun di Madinah sudah ada kekuasaan dan telah ada pula pemeluk Islam sebagai golongan yang terbesar dan menang, tidaklah pemeluk agama yang lain yang ada di Madinah itu akan dipaksa, dan tidak boleh dipaksa. Apa guna paksaan, padahal duduk perkara sudah terang. Dan lagi suatu keyakinan yang dipaksakan, berarti merampas kemerdekaan, hasilnya amat sedikit. Melainkan bahayanya yang lebih banyak. Ambil saja garis besar, jangan menurutkan perdayaan syaitan dan percayalah kepada Tuhan, dengan itu akan terdapatlah persatuan, terdapatlah tali yang teguh yang tidak akan putus dan orak lagi. Apatah lagi di dalam Quran diajarkan bahwasanya pemeluk agama Yahudi dan Nasrani itu adalah ahli kitab, kaum yang menerima kitab juga dari Tuhan. Islam mempercayai akan kitab itu, Taurat, Zabur, Lenjil dan suhuf yang lain, yang turun kepada nabi-nabi. Alangkah luas faham ini, kami berjuang karena mempercayai Tuhan, dan tuan-tuan pun mempercayai Tuhan. Cuma perbedaan kita ialah karena kami yang berkuasa. Lantaran itu Tuhan harus mengakui kekuasaan itu. Dan kami akan menjamin keamanan Tuhan di dalam memeluk agama Tuhan. Lantaran itu maka bukan sedikit perhubungan hidup sehari-hari di antara golongan Islam dengan golongan Yahudi itu. Pernah Nabi sendiri kekurangan uang dan berutang kepada salah seorang dari mereka. Dan ketika mayat seorang Yahudi diantarkan ke kuburnya, lalu di hadapan rumah Nabi, beliau berdiri memberi hormat. Kadang-kadang pemah juga terjadi pertukaran pikiran tentang dasar kepercayaan, maka diperkatakanlah dalam suasana persahabatan yang baik. Hormat menghormati, tetapi kemudiannya terjadi juga retak. Bukan lantaran agama, tetapi lantaran kekuasaan juga. Orang Yahudi kian lama merasa bahwa pengaruhnya kian susut. Dia yang memegang ekonomi di Madinah sebelum orang Islam membentuk pemerintahan. Dia yang jadi tuan, sebagaimana orang Tionghoa di Indonesia selama ini, inilah yang menyebabkan mereka diperdayakan tagut. Mereka bermain di belakang layar, bahkan kadang-kadang berlebih-lebihan, seakan-akan kekuasaan yang telah nyata itu hendak mereka lecehkan. Sampai pemah perempuan Islam yang melalui kampung mereka diganggu, dan ditarik selendang yang sedang dipakainya, satu penghinaan yang besar. Akhirnya dengan diam-diam mereka membuat perhubungan dengan kaum musyrik Mekah hendak menggulingkan kekuasaan itu, tentu saja hal ini tidak boleh dibiarkan. Akhirnya terjadilah hal yang tidak mereka ingini. Mereka diperangi. Pusat kekuatannya di Khaybar dikepung dan bentengnya dimusnahkan. Mereka diusir dari Madinah dan mereka dikalahkan. Sampai tidak dapat mengganggu lagi, kepada mereka pemah dilakukan hukuman yang amat ngeri, dibunuh satu persatu karena pengkhianatan yang besar, yaitu turut dalam angkatan perang sekutu yang mengepung kota Madinah. Ketika Nabi akan mati, tidak ada lagi masyarakat Yahudi di Madinah, dengan orang Nasrani pun demikian pula. Pernah utusannya datang dari negeri Najran ke Madinah, karena melihat bahwa kekuasaan Nabi telah nyata dan kerajaan Islam telah berdiri. Satu riwayat yang tidak dapat dilupakan dalam Islam, ialah seketika utusan itu mulai datang.
Mereka sembahyang menurut agamanya di dalam satu ruangan di Masjid Madinah. Tidak ditegur oleh Nabi dan oleh seorang jua pun daripada sahabatnya. Dengan raja-raja Kristen Nabi membuat perhubungan diplomatiak yang baik sekali. Pikirannya utusan-utusan kepada raja-raja itu menyeruhnya masuk ke dalam agama Islam, sebagai lanjutan pekerjaan nabi-nabi yang telah terdahulu. Kalau sudi masuk ke dalam Islam, syukurlah. Tetapi kalau tidak, tidaklah mengapa, asal saja dapat mengadakan perhubungan persahabatan yang baik, tidak ganggu-mengganggu. Oleh Mukaukis Raja Mesir, yang mewakili kerajaan Roma, utusan Nabi, disambut dengan baik, dan diadakan persahabatan yang baik. Tetapi raja itu tidak bersedia memeluk agama Islam. Hanya sebagai tanda putih hati, dikirimnya beberapa tanda mata bingkisan, terdiri daripada barang-barang yang mahal, dan beberapa dayang dan inang. Di antaranya ialah Maryah Al-Qubtijah, yang diambil Nabi menjadi istrinya dan beroleh seorang putra, Ibrahim, dengan Raja Negus, di Habsyi. Perhubungan itu pun amat baik. Dan setelah raja itu mendengar bagaimana dasar kepercayaan Islam terhadap Nabi Isa Al-Masih, raja itu pun memeluk agama Islam. Dan pemah Nabi berwakil kepadanya menikahi istrinya Ummu Habibah. Heraklus Raja Roma yang berkedudukan di Palestina pun diserunya juga. Utusan diterimanya dengan baik dan dimintanya keterangan yang lengkap dari utusan, bahkan dari Abi Sufyan yang seketika itu masih memusuhi Nabi dan sedang ada di Palestina. Setelah mengumpulkan keterangan itu dari sana-sini, dari kawan Nabi dan lawannya, dapatlah beliau mengambil pendirian bahwa Muhammad memang Nabi. Sudah cukup tanda-tanda menunjukkan bahwa ia memang Nabi, bukan Nabi palsu. Tetapi setelah menimbang dari segi politik dan kekuasaan, beliau tidak mau menukar agamanya. Kemudian setelah melihat bahwa kekuasaan Islam bertambah luas, dan beberapa raja Arab yang memeluk agama Kristen, karena selama ini di bawah kekuasaan Romawi dengan sukarela telah memeluk agama Islam. Terasalah oleh beliau bahwa tumbuhnya satu kedaulatan Arab di bawah pimpinan bangsa Arab sendiri, adalah satu ancaman bagi kekuasaan Romawi. Dan sudah barang tentu pula pihak kekuasaan baru itu tidak berdiam diri, dan senantiasa menjaga kekuasaan yang telah ada dan melakukan propaganda pula kepada teman sebangsanya yang berkeliling supaya membulatkan kekuatan kepada kekuasaan yang telah ada itu. Kalau sudi marilah masuk Islam. Kalau tidak sudi, tetaplah memeluk agama yang telah diakini, cuma bayar jizyah. Kalau tidak sudi memilih salah satu, artinya ialah perang.